Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Samsul Hidayat pada mata kuliah Komodifikasi Dakwah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Kali ini kelas kita yang kelima dengan tema Mubalik YouTube ya, dan komodifikasi konten dakwah ya. Dari sekalian, hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017 ya, ini agak lama tapi nggak apa-apa, cukup memadai informasinya, menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 140 juta warga Indonesia terhubung ya dengan jaringan internet ya. Nah, internet dan cyberspace telah menciptakan suasana kolektif ya, serta dunia tersendiri melalui fasilitas web yang memungkinkan kontak pada setiap individu secara halus ya, atau aerial contact. Hasilnya setiap orang akan merasa terhubung, terkoneksi satu sama lain, serta menemukan efek tertentu ya ketika berhubungan melalui cyberspace ini. Nah, maka internet dalam prakteknya mampu memberikan ruang tersendiri bagi para penggunanya. Lebih lanjut, internet juga mampu menjadi ruang publik yang memfasilitasi para pengguna untuk dapat berkomunikasi dan saling bertukar pendapat ya. Tidak terkecuali banyaknya spekulasi ya dan argumen yang saling diperlukan ya, turut menjadi bagian ya dari arus informasi yang tercipta pada ruang publik melalui internet ini. Nah, demikianlah yang terjadi pada kita ya di Indonesia. Nah, salah satu implikasi dari penggunaan internet tentu ya bisa digunakan sebagai sarana dakwah ya, yang itu dapat dilakukan ya dengan membuat ya, kemudian menampilkan sejumlah konten dakwah. Nah, bagi masyarakat muslim kontemporer saat ini ya, tentu memanfaatkan internet menjadi sebuah sebuah peluang dan sebuah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran di dalam pembelajaran Islam. Nah, yang pertama, memonetisasi video agar YouTube bisa menyematkan iklan ya di tengah video yang diunggah ya. Nah, yang kedua, kecenderungan kita menggunakan internet adalah memiliki subscribes dan viewers yang tinggi ya, atau yang biasa disebut dengan brand deals ya. Nah, yang ketiga tentu akan menjadi public figure ya, atau tokoh masyarakat yang dikenal luas karena memiliki banyak penonton ya di saluran ataupun kanal YouTube yang kita miliki. Nah, kondisi bagaimana YouTube digunakan ya dan dimanfaatkan, dan itu terjadi pada siapa saja yang memanfaatkannya, tidak terkecuali pemuka agama ya, khususnya para mubalik ya. Banyak mubalik yang memanfaatkan YouTube sebagai media dakwah mereka, dan mereka memiliki akun YouTube ya, kemudian menjadikan YouTube sebagai media dakwah, dan ternyata mampu mendapatkan penghasilan ya apabila sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh YouTube ya. Istilahnya kalau pepatah itu sekali mendayung ya 2-3 pulau terlampaui ya. Artinya pada satu sisi kita menyampaikan syiar Islam, tapi sekaligus ya mendapatkan keuntungan dari kanal yang kita miliki di YouTube. Sehingga tidak mengherankan ya apabila saat ini
mulai bermunculan ya istilah Ustadz Seleb ya atau Mubalik Seleb ya. Istilah ini ditunjukkan kepada para ustadz atau mubalik yang seolah dikenal layaknya artis ya atau public figure dengan menggunakan media sosial ya untuk berdakwah. Nah, adanya pembaruan dalam sistem atau metode dakwah yang sudah tidak konvensional lagi ya dari mimbar ke mimbar misalnya, yaitu dengan menggunakan media online ini pada dasarnya merujuk kepada pengembangan konsep dakwah yang baru. Nah, pengembangan konsep dakwah yang mengarah pada pembaruan paradigma ini harus mencakup konsepnya seperti apa, metodologinya, pendekatannya, serta media yang dapat digunakan untuk berdakwah. Nah, sehingga pengembangan dan pembaruan dakwah ini diharapkan dapat memenuhi tantangan ya sekaligus peluang dakwah di era globalisasi. Nah, salah satu tujuan utama berdakwah melalui medsos ini adalah untuk menarik minat ya tentu ya kepada halayak agar dapat mempelajari ajaran keislaman. Walaupun tidak jarang terjadi perbedaan antara sesama ustadz ya di YouTube terkait dengan pemahaman keislaman yang dimiliki. Seperti contoh misalnya kasus video YouTube Quraisy Shihab ya yang menganggap hukum berhijab itu tidak mutlak ya untuk harus dilakukan karena masih ada perdebatan ulama. Nah, di sisi lain seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Firanda menyampaikan secara implisit bahwa bahwa pendapat yang disampaikan oleh Quraisy Shihab tadi adalah fatwa yang keliru ya sehingga tidak perlu diikuti. Nah, ini hanya salah satu segelintir saja sebuah contoh. Nah, video perdebatan antara Quraisy Shihab tadi dengan beberapa ustadz tadi itu ternyata ditonton oleh 1.200.629 kali. Ini pada 2017 ya, kita nggak tahu 3 tahun ke depan ini. Jadi dengan banyaknya jumlah penonton ini tentu memberikan dampak positif ya pada satu sisi pada pemilik kanal YouTube ya karena mampu menghasilkan uang ya melalui monetisasi YouTube. Oke, adik-adik, lalu berdasarkan dari fenomena tadi muncul pertanyaan ya yang perlu dikaji lebih mendalam. Apakah monetisasi kanal media sosial YouTube bagi para ahli agama ini membawa kebaikan dalam berdakwah atau justru menjadi sarana komodifikasi dakwah dalam konteks yang negatif ya melalui media sosial sehingga tidak lagi mementingkan masyarakat sebagai konsumen gitu, tapi murni untuk mendapatkan mencari keuntungan. Nah, tentu saja YouTube dapat menjadi media ya untuk eksistensi diri seseorang. Pertumbuhannya sangat signifikan di Indonesia ya. Sejak tahun 2016 sampai 2017 saja durasi menonton YouTube masyarakat Indonesia itu meningkat 155%. Dengan jumlah konten yang diunggah naik 278% dari tahun 2016. Jadi tidak mengherankan apabila YouTube ini menjadi sangat populer, sangat kuat, bahkan banyak komunitas YouTube di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat. Nah, komunitas YouTube ini memanfaatkan YouTube bukan hanya sekedar untuk menjalin koneksi antar wilayah, tapi juga untuk eksistensi diri ya. Jadi banyak orang yang membuat kanal YouTube ini untuk sebagai media untuk mengenalkan dirinya. Menurut Chen dan Starosta ya, ada 4 tahapan dalam proses transisi adaptasi antar budaya ya. Yang pertama, masyarakat atau pengguna YouTube itu merasa bahagia dengan budaya barunya terhadap eksistensi YouTube. Nah, ini tentu bisa kita lihat dari kegandrungan ya dan
minat yang sangat tinggi dari masyarakat dalam menggunakan YouTube. Yang kedua, muncul perasaan tidak nyaman karena menemukan sisi lain dari budaya baru tersebut karena nilai-nilai yang ada masih kurang familiar. Nah, bagi sebagian orang, menggunakan YouTube memang masih belum terlalu nyaman ya, karena adaptasi cara menikmati informasi, mendapatkan informasi menjadi berbeda. Yang ketiga, muncul penyesuaian terhadap budaya baru tersebut ya. Jadi dari ketidaknyamanan tadi akhirnya ada proses adaptasi ya. Yang keempat, lalu terjadilah bentuk-bentuk penyesuaian ya terhadap kebaruan dari budaya baru yang diterimanya. Nah, misalnya dalam konteks belajar anak-anak yang menggunakan YouTube ya, dari awalnya yang begitu minim ya kita manfaatkan, sekarang menjadi begitu terbuka. Nah, untuk melihat fenomena YouTube di Indonesia bahkan dunia, ada proses adaptasi budaya ya dari menonton televisi menjadi menonton YouTube. Nah, jadi tidak mengherankan jika banyak fenomena pengguna YouTube yang kemudian viral ya melebihi artis di televisi. Bahkan sekarang televisi banyak yang tidak dihidupkan ya, dimanfaatkan lagi karena orang sudah banyak menikmati informasi ya, berita di YouTube. Nah, bahkan kita melihat banyak artis YouTube sekarang ya yang lebih terkenal ya dibandingkan dengan artis televisi ya. Maka kita sebut mereka sebagai YouTuber ya, YouTuber. Nah, mereka juga viral ya, layaknya artis papan atas ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar Atta Halilintar ya. Ada Ria Ricis ya. Ada Raditya Dika, ada Karin Novida ya. Ada Yong Alek dan banyak lagi. Bahkan beberapa artis televisi juga mulai berbondong-bondong ya untuk membuat kanal YouTube sendiri agar eksistensinya lebih kuat ya. Hal ini dikarenakan memang selain memberikan ruang eksistensi, YouTube juga menjadi lahan pendapatan baru ya bagi orang-orang siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, popularitas YouTube akhirnya semakin naik ya, bahkan termasuk televisi pun juga menyesuaikan diri ya dengan menggunakan pendampingan ya berita-berita melalui kanal YouTube, sehingga bisa kita lihat ada YouTube ya seperti di RCTI ya, kemudian Indosiar, Trans 7, MNC TV, Trans TV Osial yang banyak menggunakan yang telah menggunakan YouTube sebagai saluran pendampingnya ya. Nah, fenomena banyaknya orang yang diklaim ya sebagai mubalik atau ustadz akhirnya membuat Kementerian Agama turun tangan ya pada tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Jadi Kementerian Agama merilis 200 nama mubalik ya yang diakui oleh pemerintah. Nah, sikap demikian sebenarnya dilakukan karena melihat begitu banyaknya ustadz-ustadz yang tiba-tiba menjadi sangat terkenal ya di YouTube ya, sehingga pemerintah mengeluarkan rilis ya, ada 200 dai yang bisa menjadi rujukan. Nah, gitu ya. Nah, tapi uniknya dari 200 mubalik itu ternyata justru kurang dikenal oleh kebanyakan masyarakat ya, terutama oleh generasi milenial saat ini. Tercatat dari 200 nama itu hanya ada beberapa orang yang dikenal ya, yang cukup dikenal ya, seperti Mama Dedeh ya, kemudian MH Ainun Najib, kemudian Quraisy Shihab ya. Nah, sementara ustadz-ustadz yang terkenal di YouTube seperti Ustadz Abdus Somad, kemudian Ustadz Adi Hidayat ya, kemudian Ustadz Maulana, lalu beberapa ada selebritas lain justru tidak masuk dalam 200 nama mubalik yang dirilis secara resmi ini. Nah sementara masuknya deretan mubalik di YouTube
menjadikan sosok public figure yang viral dan dikenali oleh masyarakat di Indonesia semakin kuat ya saat ini. Nah, kepopuleran dari para mubalik YouTube ini tentu melebihi dari 200 nama mubalik yang dirilis oleh Kementerian Agama ya. Bahkan telah diteliti ya di tahun 2017 ya, Ustadz UAS saja ketika mengunggah 871 videonya sejak 2017 pengikutnya 129.220 orang ya. Sekarang mungkin 3 tahun ini sudah jutaan ya. Kemudian yang ditonton video UAS ini 13 juta kali ya. Sementara kanal Hanan Attaqi itu dia mengunggah 68 video di tahun 2017, pengikutnya 143.000 ya 3 tahun yang lalu, dan telah ditonton sebanyak 3 juta kali. Ada juga Ustadz Adi Hidayat, pengikutnya 156.000, ditonton sebanyak 5 juta kali. Khalid Basalamah ya mengunggah 1113 video sejak tahun 2013, ditonton sebanyak 55 juta kali. Jadi luar biasa sebenarnya keterkenalan para ustadz ya, ustadz YouTube ini. Nah, maka YouTube ya sebagai platform media sosial yang berbasis video itu memiliki ketentuan khusus ya bagi para penggunanya untuk bisa memonetisasi kanal ya. Ada persyaratan misalnya untuk monetisasi video setidaknya harus ditonton sebanyak 4.000 jam ya dalam 12 bulan atau setahun terakhir, dan minimal sekitar 1.000 pengikut ya atau subscriber. Setelah itu baru dihitung ya keuntungan. Nah, terdapat kecenderungan para mubalik di YouTube dalam memproduksi wacana-wacana dakwah ya, sehingga membentuk identitas melalui pemaknaannya. Dengan kata lain, identitas sosial dari seorang mubalik itu tidak serta-merta muncul ya, tapi dikonstruksi melalui sebuah proses terstruktur ya, secara wacana yang disampaikan terus-menerus sehingga membentuk makna yang dapat diterima bagi penontonnya. Jadi ada penciri dari seorang ustadz di YouTube ya sehingga dia bisa dikenal. Contoh misalnya Hanan Attaqi ya, dia menggunakan wacana-wacana kekinian untuk memilih diksi yang sering digunakan oleh generasi muda saat ini ya. Misalnya Hanan Attaqi itu sering menyebut kata-kata seperti GR, biar nggak fragile ya, no judgment atau reconnect ya, di reject, kemudian baper dan lain-lain ya. Diksi-diksi ini sangat populer di kalangan anak milenial saat ini, sehingga wajar saja kalau ceramah Hanan Attaqi ini menjadi begitu populer ya. Nah, singkat kata, pada dasarnya dakwah dalam kanal YouTube sebenarnya telah dikomodifikasi ya melalui bentuk monetisasi yang ditawarkan. Dan ini merujuk pada perubahan nilai guna YouTube ya sebagai media yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai tukar untuk kepentingan ekonomi. Nah, YouTube tentu saja memiliki kuasa untuk memberikan penghargaan kepada pemilik akun ya, guna menghasilkan uang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh YouTube sendiri. Nah, gitu. Nah, oke, jadi ya seperti itu ya adik-adik sekalian, gambaran bagaimana peranan YouTube saat ini di media sebagai salah satu media yang dapat kita gunakan di dalam berdakwah. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa bisa menggunakan platform YouTube ini untuk berdakwah ya, dan kita tentu sangat mengapresiasi kalau adik-adik bisa memanfaatkan kanal YouTube ini untuk menyebarkan ajaran Islam ya, kemudian memberikan
edukasi yang terkait dengan keagamaan Islam, dan bahkan bisa juga menjadi ajang atau sarana untuk mendapatkan penghasilan ya dengan melakukan monetisasi di YouTube ya. Saya kira itu adik-adik pengantar dari diskusi kita di pertemuan kelima ini. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan untuk bisa kalian jawab ya, dan kalian kirim di e-learning kita. Pertanyaan saya adalah siapa saja tokoh-tokoh yang selama ini cukup terkenal ya di YouTube yang kalian lihat, yang konsisten ya di dalam menyampaikan dakwah ya. Mungkin bisa kalian sebutkan 3 ya para pendakwah yang terkenal di YouTube, dan kira-kira apa saja materi yang menurut kalian sangat menyentuh ya atau sangat berpengaruh pada diri kalian sendiri. Saya kira itu. Selanjutnya diskusi kita alihkan ke platform lain ya, di WhatsApp dan di e-learning. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.